Dan hatersnya Imam Ghazali itu enggak sedikit itu. Hatersnya Imam Ghazali itu banyaknya luar biasa. Anda tahu dulu kitab Ihya ini pernah ada gerakan ketika itu di daerah Maghrib. Maghrib itu sekarang daerah Maroko dan sekitarnya. Gerakan mau membakar kitab Ihya bersama-sama. Yang ngajak ulama juga namanya Ibnu Herzihim. Satu kesiannya sama Ibnu Herzihim ini, Ibnu Herzihim tidak pernah dikenal prestasinya kecuali hampir membakar kitab Ihya. Cuma itu aja. Ulama besar ini. Jadi cuma kita kalau tahu kenal Imam Ibnu Herzihim apa? Yo ini yang pernah membakar kitab Ihya ini. Kitab Ihya itu dihabisi ketika itu. Dan berasal ini kitab Ihya enggak benar ini. Imam Ghazali kok namanya Ihya Ulumuddin. Dinnya dia bukan dinnya kita itu. Sampai disindir-sindir begitu Imam Ghazali. Enggak sedikit musuhnya. Ibn Herzim itu ngumpulkan orang, ayo kita bakar kitab Ihya. Hari Jumat selesai Jumatan kita bersama-sama kita bakar kitab Ihya, kita tinggalkan kitab Ihya ini. Malam Jumatnya mimpi Imam Ibn Herzim. Mimpi berjumpa dengan siapa? Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ ada Imam Ghazali. Rasulullah lalu mengatakan, ya Rasulullah ini musuhku. Dan kata Ibn Herzim, dan ini kitabnya enggak benar. Mana? Dalam mimpinya ya, Rasulullah dibaca. Terus Rasulullah, ini enggak ada masalah, benar semuanya kok ini. Ini semuanya itu benar ini, enggak ada masalah. Nah itu, ya Rasulullah kalau gitu saya minta dia dihukum cambuk. Dia sudah menuduh saya. Nah, ketika dihukum cambuk sampai sekian puluh cambukan, belum selesai hukumannya, Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah mungkin dia enggak paham. Dikira salah ternyata enggak, akhirnya dimaafkan. Bangun tidur bekas cambukan ada di punggungnya. Dan bekas sakitnya enggak hilang. Sampai akhirnya pembakaran kitab Ihya itu dibatalkan. Sampai akhirnya beliau itu baca kitab Ihya terus tawasul. Sampai akhirnya mimpi ketemu Rasulullah lagi, diusap sembuh. Tapi sampai meninggalnya bekas cambukan itu masih ada di punggungnya. Yang mandikan yang cerita. Ibn Herzim. Musuhi kitab Ihya Ulumuddin. Nah kitab ini kitab luar biasa. Enggak pernah ada kitab dikarang sebagaimana Ihya Ulumuddin itu enggak ada. Enggak ada. Ini kitab paling fenomenal. Makanya tidak ada satupun ulama yang setelah Imam Ghazali pasti memuji Imam Ghazali. Jadi kita sudah ceritakan ya kenapa kok disebut Hujjatul Islam. Karena semua musuhnya itu dikalahkan sama beliau. Semua musuh yang di luar akidah. Kalah, tidak ada yang menang debat sama Imam Ghazali. Kalah semuanya sama Imam Ghazali. Musuhnya itu dikalahkan semuanya. Dan setelah itu Imam Al-Ghazali, beliau kemudian ditanya juga Imam Ghazali, kenapa kok di Ihya itu kok banyak hadis dhaif ya? Ini kan banyak yang sering ngeritik ini kan. Yang sering lihat di YouTube itu ada ulama ngeritik kitab Ihya. Ngeritik kitab Ihya itu ya lihat levelnya dulu. Ini sekarang baca kitab kuning tidak bisa ngeritik kitab Ihya ini kan kejauhan ini. Makanya saya sampaikan ustadz-ustadz yang ada di zaman sekarang, kalau Anda ngeritik kitab Ihya, itu ibarat ada burung, mungkin burung yang kecil apa? Emprit ya. Burung emprit mau hinggap di pohon beringin, terus burungnya bilang sama pohon beringin begini, hati-hati ya, saya mau hinggap di situ. Kira-kira beringinnya, 1000 kamu hinggap aja nggak ngaruh. Masuk beringin akan goyang kalau dihinggapi sama burung emprit? Nggak akan, ya sama. Kadang-kadang orang itu kalau lawannya nggak sebanding itu mempermalukan dirinya sendiri. Orang mau ngeludahin matahari, kena siapa? Kena dirinya sama. Ngeritik Ihya, lah ilmunya seberapa? Itu kan Ihya banyak hadis dhaif. Imam Ghazali lebih ngerti hadis dibanding kita. Hadis dhaif dipakai boleh. Yang enggak boleh itu hadis maudhu. Lalu kenapa Imam Ghazali kok masukkan hadis dhaif kok enggak hadis sahih aja? Karena Imam Ghazali lebih senang kalau masih ada ucapannya Nabi, sekalipun itu dhaif lebih baik saya ngambil ucapannya Nabi daripada pakai ucapan saya sendiri. Itulah konsepnya Imam Ghazali. Tafsir Ibn Katsir juga banyak hadis dhaifnya. Tapi orang sekarang kurang ajar. Hadis dhaifnya dibuangi semuanya diganti Sahih Ibn Katsir. Ini namanya
pelanggaran dalam dunia keilmuan ini. Hadis dhaif itu nggak ada yang mempermasalahkan dari dulu ini. Nggak ada yang ribut. Generasi setelah Imam Ghazali itu hanya nggak sesuai, nggak cocok dengan konsep ihya-nya, bukan nggak cocok dengan hadis dhaifnya. Jadi nggak ada masalah kita tuh kalau mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Namun saya ingatkan ya, belajar kitab Ihya itu harus pakai guru. Harus pakai guru, jangan pakai terjemah. Ihya itu lebih luas daripada sekedar diterjemahkan. Ini karya fenomenal Imam Ghazali. Nah begitulah kehidupan daripada Imam Al-Ghazali. Ini kitab Al-Munqidh Nadhalal ini dikisahkan beliau tuh dulu jadi ahli ilmu kalam, ilmu tauhid. Buat kitab, lawan, debat, semuanya kalah sama Imam Ghazali. Kemudian setelah itu tertarik dengan batiniyah. Batiniyah itu mirip ke arah sekte daripada Syiah, aliran Syiah. Dihabisi sama Imam Ghazali semuanya. Sampai buat kitab Fadhaihul Batiniyah. Masuk ke ahli filsafat, dihabisi ahli filsafat sama Imam Ghazali. Buat kitab Tahafutul Falasifah. Nah, akhirnya kitabnya jadi karya yang bisa kita baca dan kita nikmati sampai sekarang. Dan kita semua insya Allah dapat keberkahannya Imam Ghazali insya Allah. Punya ada kitabnya Bidayatul Hidayah, ada juga kitab beliau itu Minhajul Abidin yang seperti yang saya bawa ini. Ini adalah bagian terakhir daripada kitabnya Imam. Dan dalam ilmu fikih karangan kitab Imam Ghazali banyak sekali. Total ada ulama yang pernah menghitung itu Imam Ghazali itu beliau punya karya itu sekitar 100 kitab dari semua fan ilmu. Dan ketika beliau meninggal dunia, fan ilmu yang paling beliau cintai adalah ilmu hadis. Jadi beliau itu ketika meninggal dunia itu dalam kondisi sedang berusaha menghafalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkan usianya 50 tahun. Itu lagi usaha menghafalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Inilah keutamaan Imam Ghazali.